Nikah tapi kok pisah harta? Wah, jangan-jangan nggak cinta lagi nih sama pasangannya. Eits, tunggu dulu. Justru keputusan ini bisa jadi penentu loh. Apakah kalian bakal kaya raya bareng atau malah bangkrut bareng? Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas soal aset pernikahan. Pasti sering banget kan dengar pertanyaan ini, seolah-olah nih kalau kita ngomongin pisah harta aja, itu tandanya kita udah nggak percaya sama pasangan, atau kayaknya nggak siap berjuang bareng. Padahal di Indonesia, topik ini emang masih sensitif banget. Padahal ya, ini sama sekali bukan soal nyiapin buat cerai. Coba deh, anggap ini kayak masang sabuk pengaman pas naik mobil. Tujuannya bukan karena kita berharap kecelakaan kan, tapi buat melindungi masa depan kalian berdua. Jadi, ini bukan soal cinta atau enggak, tapi soal gimana caranya kalian bisa bertahan dan makin kuat bareng-bareng ngadepin apapun. Oke, sekarang kita masuk ke intinya ya. Jadi gini, pada dasarnya pas kalian nikah di Indonesia secara hukum itu cuma ada dua jalan buat ngatur aset. Nah, ini bedanya penting banget. Kalau pisah harta, artinya gini, semua aset dan utang yang kamu bawa sebelum nikah dan yang kamu dapat pas udah nikah, yaitu punya kamu sendiri. Secara hukum, itu milik pribadi. Tapi kalau pilih tidak pisah harta, wih, ini beda. Semuanya langsung lebur jadi satu. Asetmu jadi aset dia, utangnya jadi utangmu juga. Pokoknya, satu untuk semua, semua untuk satu. Terus gimana caranya? Gampang banget ternyata. Kuncinya cuma satu. Sebelum hari H, sebelum ijab kabul, kalian tinggal datang ke notaris, bilang mau bikin perjanjian pisah harta. Nanti dokumen itu bakal didaftarin barengan sama akta nikah. Udah, gitu doang. Simple kan? Oke, sekarang kita stres tes dua pilihan ini. Kira-kira mana yang lebih kuat kalau amit-amit ya, kita kena badai finansial. Misalnya nih, terlilit utang, atau bahkan harus menghadapi perceraian atau kematian. Mana yang lebih tangguh? Nah, ini nih biang keroknya. Gara-gara utang satu orang, satu keluarga bisa ikutan bangkrut. Dan ini bukan cuma omongan kosong loh, ini risiko yang nyata banget. Coba kita lihat skenarionya. Bayangin, salah satu dari kalian punya utang 1 miliar rupiah. Kalau kalian pilih pisah harta, yang dikejar-kejar ya cuma aset si pembuat utang. Pasangannya aman, sentosa. Tapi kalau hartanya gabungan, nah ini yang serem. Semua aset keluarga, bahkan yang kamu punya dari sebelum nikah, itu bisa disita buat bayar utang itu. Semuanya ikut terseret tanpa kecuali. Nah, ini alasan utamanya kenapa banyak banget pengusaha milih pisah harta. Bahkan ada strateginya loh. Jadi, suami yang pengusaha sengaja beli aset kayak rumah atau mobil tapi atas nama istrinya. Tujuannya apa? Ya biar jadi benteng pertahanan. Jadi kalau bisnisnya kenapa-kenapa, kena masalah hukum atau bangkrut, aset keluarga yang atas nama istri itu tetap aman. Nggak bisa diutak-atik sama bank. Terus gimana kalau sampai cerai? Kalau pisah harta, urusannya jelas. Kamu bawa pulang asetmu, dia bawa pulang asetnya. Utang juga masing-masing. Nggak ada drama bagi-bagi harta gono gini. Nah, kalau aset gabungan, aturannya cuma satu. Semua dibagi dua. Rata, 50-50. Asetnya dibagi dua, utangnya juga dibagi dua. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang agak ngitung-ngitung dikit nih, soal warisan. Tapi ini penting banget. Kita ambil contoh ya, suami meninggal, ninggalin satu istri dan 3 anak. Kalau mereka pisah harta, ya udah, cuma harta si almarhum aja yang dibagi. Dibagi 4 buat istri dan 3 anak. Jadi masing-masing dapat 25%. Adil kan? Tapi kalau hartanya gabungan, ceritanya beda. Pertama, setengah dari total harta bersama itu otomatis jadi hak istri yang masih hidup. Jadi langsung dapat 50% tuh. Nah, sisa setengahnya lagi baru deh dibagi 4 buat istri dan anak-anak. Jadi kalau di total-total, bagian si istri bisa sampai 62,5%. Jadi ya, dari sudut pandang warisan, tidak pisah harta itu jauh lebih menguntungkan buat pasangan yang ditinggal. Oke, kita lanjut ke bagian favorit semua orang, duit. Tepatnya, soal trik pajak yang jarang banget orang tahu, padahal bisa bikin hemat banyak loh. Jadi, kuncinya di sini nih. Khusus buat kalian yang asetnya gabungan alias tidak bisa harta, ada satu privilege atau keuntungan khusus. NPWP istri bisa digabung sama NPWP suami. Ingat ya, ini cuma buat yang hartanya gabungan. Prosesnya juga nggak ribet sama sekali kok. Abis nikah, tinggal datang ke kantor pajak, isi formulir buat gabungin NPWP. Nanti kalau udah disetujuin, yang lapor dan bayar pajak cuma suami aja, buat satu keluarga. Praktis banget kan? Nggak perlu pusing-pusing ngurus 2 laporan. Nah, ini dia magicnya. Coba lihat angkanya. Kalau NPWP-nya pisah, PTKP atau batas penghasilan yang nggak kena pajak itu kan 58,5 juta per orang.
Tapi kalau NPWP digabung, PTKP kalian sebagai keluarga langsung loncat jadi 125 juta rupiah? Kok bisa? Ya karena PTKP suami sama status istri digabung jadi satu. Artinya apa? Artinya penghasilan yang kena pajak jadi lebih kecil, bayar pajaknya lebih sedikit, dan duit yang dibawa pulang ke rumah jadi lebih banyak. Ini benar-benar jurus hemat pajak yang sering banget kelewat. Tapi ada catatan kecil yang penting nih. Buat urusan pajak, yang namanya tanggungan itu anak, orang tua, atau mertua ya. Pasangan kamu, dalam hal ini istri, itu nggak dihitung sebagai tanggungan. Kenapa? Ya karena statusnya sebagai istri, itu udah dapat jatah PTKP sendiri pas NPWP-nya digabung tadi. Oke, setelah dengerin semua penjelasannya, pasti sekarang bingung kan? Jadi pilih yang mana nih buat aku? Tenang, yuk kita lihat panduannya biar kamu bisa nentuin sendiri. Coba pikirin buat pisah harta kalau pertama, salah satu atau kalian berdua itu pengusaha. Kedua, punya kerjaan yang risikonya tinggi, misalnya di bidang hukum atau keuangan. Ketiga, kalau kalian itu generasi sandwich yang nanggung orang tua dan anak. Atau terakhir, kalau salah satu dari kalian punya utang gede dari sebelum nikah. Kalau masuk salah satu kategori ini, pisah harta itu pilihan yang lebih aman. Nah, sebaliknya, coba pertimbangin buat gabungin aset kalau pertama, kalian berdua sama-sama karyawan, kerjanya stabil. Kedua, kalau salah satu dari kalian jadi ibu rumah tangga atau penghasilannya nggak besar. Kenapa? Karena dengan gabungin aset, kalian bisa manfaatin banget penghematan pajak sebagai satu keluarga. Jadi, pada akhirnya, pesannya cuma satu. Ngomongin pisah harta ini, tujuannya bukan buat nyiapin jalan kalau mau cerai ya. Bukan sama sekali. Justru sebaliknya, ini adalah cara buat membangun pernikahan yang lebih adem, lebih harmonis, dan aman secara keuangan. Biar nggak ada lagi tuh ribut-ribut nggak perlu soal duit. Jadi, mau pisah harta atau enggak, ini bukan lagi soal cinta atau nggak cinta. Tapi soal seberapa cerdas kalian menyusun strategi buat bertahan dan tumbuh bareng-bareng.